107,7 FM Radio Jalas Veva Jayamahe. Selamat pagi, Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Senang sekali saya dapat kembali berjumpa dengan Anda di salah satu program yang tentunya disiarkan setiap awal pekan Senin. Pukul 10.00 sampai dengan 11. Program Sailor News, program yang membahas tentang narasumber dari instansi ataupun juga dari satuan yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut. Terkait juga dengan salah satu narasumber yang sudah ada di sini, bersama dengan saya di sini, di kesempatan hari ini, edisi hari ke-9 di bulan Februari 2026, saya hadir bersama dengan salah satu narasumber yang berasal dari lingkungan Mabesal. Ada Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut sudah hadir bersama dengan kami di sini. Ada Kolonel Laut Khusus Bahrum SAGMM yang sehari-hari berdinas sebagai Kasubdis Bintra Juang Disbintala. Selamat pagi, Bapak Kasubdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Bang sekali. Erjun. Sehat? Alhamdulillah, Bang Erjun sehat. Alhamdulillah. Ini menjelang bulan suci Ramadan, kelihatannya kegiatan di Disbintala semakin banyak ya, apalagi pada saat Ramadannya nanti ya. Ya, betul sekali. Jadi memang Disbintala itu merupakan salah satu balakpus Mabesal Ya, yang membidangi tentang pembinaan mental. pembinaan mental ya pastinya. Ya, Oke, nanti akan mungkin bisa sebelum kita masuk kepada tema atau materi kita di pagi hari ini, mungkin bisa jelaskan dikit tentang Disbintala, tugas pokoknya, dan kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilaksanakan ya, Kak Subdis ya. baik Bang Erjun. Jadi memang Disbintala itu merupakan salah satu balakpus Mabesal Hmm, dalam rangka membidangi pembinaan mental personil Angkatan Laut. hmm, Jadi personil itu ada TNI, hmm, militer, hmm, ada PNS, hmm, ada keluarga. hmm, Jadi lingkup dari pembinaan mental Angkatan Laut itu adalah 3 ya. hmm, Pertama militer, hmm, kedua PNS, ketiga keluarganya. hmm. Nah sekarang di Disbintal itu memang cakupannya cukup luas, tapi kita batasi dengan 4 pilar ya. Iya. Pertama pembinaan mental rohani, Hmm, yang kedua pembinaan mental ideologi, hmm, yang ketiga pembinaan mental tradisi kejuangan, hmm. dan yang keempat adalah bimbingan konseling. Jadi Oke, mencakup 4 bidang ini yang akan kita garap di tahun 2026 ini. baik. Dan sekarang juga kita sudah mulai nih di triwulan pertama ya, TW1. Hmm, Kita juga mengadakan di bidang rohaninya, mengadakan pembinaan manasik hmm, ya, hmm, baik manasik umroh maupun manasik haji. hmm, Kemudian juga kita melaksanakan Pesparawi ya di bidang rohani. hmm, Jadi para personil Angkatan Laut dilibatkan semuanya. hmm, hmm, Kemudian di bidang ideologi hmm. juga sudah kita laksanakan di TW1 ini, yaitu mitigasi dan radikalisme. Yang kemarin dilaksanakan di Ya, Sekesal ya? dia kesal betul Iya. yang diikuti oleh berbagai pihak. Jadi itu pembinaan mental ideologi. Juga nanti akan dilaksanakan internalisasi Pancasila Hmm, bagi siswa-siswa di Kodik Latal, baik, di TW ini juga. baik, baik, baik. Dan kebetulan di saat ini juga pada minggu ini kita akan mengadakan pembinaan pembekalan kepada prajurit yang akan melaksanakan tugas perbatasan. Hmm, Itu nanti akan kita berikan pembekalan bagi personil atau prajurit yang akan melaksanakan tugas di Papua Nugini perbatasan. Itu oleh Subdis Subdis bimbingan konseling. bimbingan konseling. Iya. Baik, baik. Dan untuk Trajuang sendiri, Subdis Bin Trajuang sendiri akan melaksanakan latihan PDD khas bagi prajurit Matra Laut. Baik, baik. Nah, terkait juga dengan sebentar lagi kan puasa, terus kemudian nanti ada ibadah haji. Itu Ya, dari Subdis mana? Dari Subdis Bapak atau yang lain yang menentukan untuk petugas-petugasnya yang akan ikut dalam kegiatan tersebut? untuk kegiatan keagamaan itu ada di Subdis Pembinaan Rohani. Jadi di situ khusus dia menangani bagaimana pembinaan rohani terlaksana dengan baik ya. Contohnya ya itu tadi
persiapan untuk mempersiapkan personil Angkatan Laut untuk jadi petugas haji itu dari Subdis Binroh. Kemudian manasik haji juga nanti akan diadakan umroh ya, umroh dari dinas itu nanti itu dari Subdis Subdis Rohani Binroh ya. Binroh, betul Baik. ya. Nah, setiap kali ada pelaksanaan kegiatan haji kan ada melibatkan juga personil TNI Angkatan Laut untuk menjadi petugas. Sapanya apa Pak? Petugas pelaksana ibadah haji atau bagaimana? Jadi petugas PPIH ini kebetulan di tahun 2020 ini cukup banyak ya yang dibutuhkan dari TNI Angkatan Laut ya. Sekitar ada 25 orang yang biasanya antara 8 sampai 12 orang. Tapi untuk tahun ini kebetulan pemerintah sangat membutuhkan TNI dan TNI Angkatan Laut pun diminta sebanyak 25 orang. Dan ini udah selesai prosesnya. Iya. Jadi kita seleksi bagi anggota yang berminat menjadi petugas haji di tahun 2026 kita buka peluang pendaftaran, kemudian kita seleksi tingkat Angkatan Laut, kemudian lulus, kemudian habis itu seleksi tingkat pusat oleh Kementerian Haji dan Umroh. Makanya di tahun ini kita ngirim 50 orang tes ke tingkat pusat, tapi yang terjaring yaitu 25 orang. Memang dibutuhkan 25 orang. Baik. Dan ini udah terlaksana dan udah dilaksanakan pelatihan PPIH di Pondok Gede, Pondok Asrama Gede Haji ya. ya. Baik, Ya. baik. Itu adalah untuk persiapan di musim haji 1447 Hijriah ini ya. Iya betul. Nanti Baik. rencana setelah Idul Fitri mereka secara bergelombang, secara bertahap akan diberangkatkan. Baik, baik. Jadi kurang lebih ada yang 60 hari, ada yang 72 hari di sana. Baik. Tadi Bapak Kasubdis menyampaikan untuk pendaftaran bisa disampaikan. Nah, ini disampaikannya langsung ke Disbin Talau dari masing-masing satker yang sudah menetapkan calonnya atau bagaimana? Kita secara terbuka ya, via Telegram kita umumkan bagi yang berminat menjadi petugas PPIH silakan mendaftar dengan persyaratan tertentu tentunya. Jadi mulai dari usia, kemudian kemampuan manasik dan lain-lain. Kita buka secara terbuka lewat Telegram. Setelah itu ada yang daftar via satker masing-masing. Kita proses seleksi dan seleksi pun terbuka CAT. Jadi ketahuan yang baru selesai tes kelihatan langsung nilainya. Oh, Jadi langsung terbuka. begitu ya. Iya. Sistemnya karena mungkin banyak yang mendaftar, ibaratnya jadi saat tes gugur di sana ya udah Ya kelihatan. selesai ya. Jadi ada CAT, ada wawancara. Nah, Untuk usia berapa dimaksimalkan? itu untuk usia itu 50 tahun maksimal 50 ya. yang Baik yang Pangkat? koal maupun pria. untuk pangkat Pangkatnya Pama dan Pamen serta Bintara juga ada. Bintara juga ada ya. Ya. Biasanya kalau sebagai petugas haji itu di sana posnya atau mereka tuh melaksanakan apa atau sebagai apa di sana, Pak? Nah, di sistem PPIH itu kan macam-macam tuh. Ada bagian akomodasi, ada bagian transportasi. Nah, kebetulan kalau TNI Polri itu masuk kepada Linjam. Jadi bagian Linjam, pelindungan jamaah. Jadi tugas TNI atau Polri ketika menjadi PPIH itu sebagai Linjam, pelindungan jamaah. Jadi melindungi jamaah. Jadi kalau istilahnya kalau kita sih bagian keamanannya lah untuk mengamankan jamaah haji kita. Gitu. Baik, baik. Untuk penugasannya sendiri nanti mereka di sana berapa lama, Kasubdis? Tergantung penempatan ya. Kan ada di Madinah, ada di bandara, ada di Mekah. Nah ini kalau Nggak di rolling ya gitu ya? nggak di rolling, jadi dia udah tetap di satu tempat, satu sektor atau satu daker. Itu selama itu ya dia di situ. Misalkan dia di sektor 3 Mekah ya, dari awal sampai akhir di sektor 3. Nah, jadi kalau di Mekah itu rata-rata ya 60 hari ya.
Kalau yang di Madinah 72 hari Lebih lama ya? lebih lama, dan di bandara 72 hari. Lebih lama juga ya. Baik, baik. Oleh karena itu makanya mereka sebelum diberangkatkan tuh ada semacam kayak pelatihan kemarin ya, Iya, di betul. tadi yang Kasubdis bilang itu ada di Pondok Gede. Nah, dari yang kemarin itu sudah mendaftar ada kurang lebih 50, sekarang sudah terjaring dan sudah terpilih 25 ini, nanti mereka akan siap diberangkatkan tentunya setelah Idul Fitri beberapa lama. Setelah Idul Fitri kurang lebih 1 minggu setelah Idul Fitri. Setelah 1 minggu Jadi setelah yang Idul Fitri ya? yang di Madinah sama bandara itu mendahului. Hmm, Yang ditugaskan di Madinah atau hmm, bandara, dia mendahului karena sebelum jamaah datang, hmm, itu petugas harus ada di sana. hmm, Jadi mulai dari survei tempat, menyiapkan tempat, dan lain-lain. hmm, Jadi sebelum jamaah haji Indonesia datang ke Madinah, hmm, itu gelombang pertama ini petugas haji yang ditugaskan di Madinah hmm, harus mendahului seminggu sebelumnya. Makanya untuk Madinah atau bandara itu, hmm, bandara yang di Saudi itu, hmm, setelah Idul Fitri 1 minggu, hmm. mereka persiapan berangkat ke sana. Baik, Karena baik. itu untuk menyiapkan jamaah kita. Karena Hmm, gelombang pertama kan ke Madinah dulu tuh. iya, Nah, itu petugas haji Linjam TNI Angkatan Laut yang ditugaskan di Madinah, dia hmm, udah mendahului berangkat. baik, baik. Dan tadi Bapak sampaikan itu ada yang 70 hari, ada yang 60 hari. 60 hari ya, Iya. cuma beda 10 hari, 12 hari lah. 12 harian. 12 hari. Nah, tentunya mereka mempunyai tanggung jawab dan tugas masing-masing sesuai dengan penempatannya di Iya, sana ya betul Bapak ya. ya. Linjam, apa nanti tadi? Linjam, Bang Ejun. Ya, Linjam itu perlindungan jamaah. Perlindungan jamaah. Berarti Ya, ya kalau ada jemaah yang mungkin uh, bermasalah tentang kesehatan, terutama juga kan banyak lansia yang di sana ya, apalagi sudah umurnya sepuh. Nah, ya, seringkali juga mengalami mungkin lupa, tertinggal dan lain sebagainya. Ah, itulah fungsi dari Linjam. Linjam yang ada di Ya. sana ya. Tetap Linjam itu kolaborasi dengan satuan samping ya, Hmm, bagian akomodasi, hmm, bagian kesehatan, hmm, dan catering dan lain-lain, kita hmm, selalu melekat. hmm, Melekat, jadi satu sama lain ada hubungannya. Cuman untuk khusus Linjam itu memang dia selain untuk mengamankan para jamaah, hmm. juga Linjam itu harus mampu koordinasi dengan satuan samping ya. Baik, baik. Karena ada saling terkaitan ya, antara misalkan dia lupa tempat tinggalnya, Hmm, hotelnya di mana. hmm, Nah, itu kan bagian akomodasi. Nah, hmm, tapi Linjam itu mengarahkan, oh hmm, ini sektor berapa nih hmm, yang tinggal atau lupa. Nah, hmm, ini Linjam mengarahkan situ. Jadi hmm. setiap bagian saling koordinasi. Baik, baik. Makanya kemarin selama 20 hari full Hmm, itu latihan di asrama Pondok Gede, hmm, di asrama haji sana itu latihannya semi militer. Jadi semuanya, hmm, tidak hanya TNI dan Polri, tapi hmm, semua PPIH ada hmm, 1.700 sekian hmm, itu hmm, dilatih semi militer. Maksudnya hmm, untuk antisipasi supaya tugas haji ini siap di sana, hmm. baik fisik maupun mental gitu. Baik, baik, Jadi baik, semuanya sama baik, latihannya ya, baik, selama 20 hari itu. baik. Kalau kita lihat juga di ada media elektronik itu baik di TV ataupun juga di YouTube dan lain sebagainya, memang mereka dilatih baris berbaris, Ya, disiplin, betul. bangun pagi, Ya, olahraga pagi, sampai mengenal satu sama dengan yang lainnya. Akibatnya mungkin nanti merasa satu tim ya mereka, jiwa korsanya jiwa muncul. korsanya Ya, muncul. ya. Baik, baik. Nah, ini dari salah satu kegiatan yang mungkin yang dilaksanakan oleh Disbintala menjaring para calon-calon PPIH, petugas haji untuk tahun 2026. Oke, kembali lagi mungkin kepada tugas pokok dari Disbintala itu sendiri masing-masing tadi ada 4 subdis ya? Sempat subdis, 4 betul. subdis ya, Kasubdis ya. Ah, Rohani, rohani, ideologi, ideologi, tradisi tradisi kejuangan, kejuangan dan dan bimbingan konseling. bimbingan konseling. Kemarin juga beberapa kali ada kegiatan-kegiatan yang tentunya ya sangat
banyak menguras waktu dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Disbintala. Seperti ada apa namanya, kalau nggak salah yang sama paruh seluruh dunia ya. Oh iya betul. Nah, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Cerita sedikit dong, Kak Subis, untuk kegiatan yang telah dilaksanakan itu dan makna dari semua kegiatan itu apa? Khususnya bagi Disbintala dan juga bagi TNI Angkatan Laut sendiri. Jadi untuk kegiatan internasional yang sudah dilaksanakan oleh Disbintala itu adalah salah satu misi TNI Angkatan Laut itu untuk diplomasi Angkatan Laut via Disbintala. Kebetulan setiap negara itu mempunyai sama dengan TNI Angkatan Laut, ada bintalnya. Kalau di sana chaplain ya, kalau kita bintal. Di setiap angkatan, setiap negara itu mempunyai chaplainnya atau pembinaan mental. Nah, waktu itu kita sudah melaksanakan kegiatan internasional 2 kali ya, tahun 2023 dan 2025. 2023 di Bali, kemudian 2025 di Bogor. Iya, di awal tahun kalau nggak salah Ya, pada waktu itu ya. di Januari 2025. Iya. Jadi itu udah terlaksana dan ini komitmen bersama antara Chaplain Dunia sebagai wadah komunikasi, memberikan informasi, kemudian saling tukar ilmu pengetahuan. Jadi bisa via online, bisa kita tatap muka. Dan APC tersebut seyogianya itu 2 tahun sekali. Makanya kita laksanakan 2023 dan 2025. Nah, kedepannya kita masih nunggu arahan pimpinan apakah tetap dilanjutkan Asia Pacific Chaplaincy Symposium ini atau diganti dengan pola lain. Karena itu tahun 2025 saja kita mendatangkan sekitar 36 negara ya. Jadi ya cukup sibuk. Tapi maknanya bahwa kita itu Disbintal salah satu tujuannya untuk melaksanakan diplomasi internasional, terutama perdamaian dunia melalui kegiatan keagamaan. Sehingga yang sering bertikai itu kalau kita bawa kepada ajaran agama, maka mereka akan sadar gitu bahwa ternyata perdamaian dunia itu sangat dibutuhkan. Betul sekali. ya. Sama. Dan kegiatan tersebut yang pertama tadi diikuti oleh ya tahun 2023, lebih di 2025 ini lebih banyak pesertanya Lebih daripada banyak. yang 2023 ya. 2023 itu 10 negara ya. Yang di 2025 36 negara ya. 36 negara. Ya. Berarti lebih banyak yang berkenan untuk hadir di sini. Iya, betul. Walaupun pada saat itu di bulan Januari. ya. Iya, Januari. Dipelaksanakan di mana Kak Subis? Di Hotel Pullman Ciawi Bogor waktu itu. Bogor. Baik. Nah, kemudian juga banyak lagi kan ada kegiatan-kegiatan yang lain ya, selain juga itu yang hubungannya dengan internasional. Kegiatan yang lainnya terkait juga dengan bagaimana pembentukan mental, sikap, dan juga perilaku, serta rohani daripada personil TNI Angkatan Laut itu sendiri. Apa saja, Kak Subis? Cerita dikit aja. Sebelum cerita ke sana, kemarin juga kita melaksanakan pertemuan dengan Chaplain Australia ya. Baru-baru ini, di bulan ini juga di bulan Januari ya. Januari. Di Neptunus. Jadi kita sebetulnya bukan program kita, tapi kita dilibatkan oleh Mabes TNI karena itu program kerjasama antara Australia dengan Mabes TNI. Dan kebetulan kita TNI Angkatan Laut sebagai narasumber pada kegiatan tersebut ya, pertukaran ilmu pengetahuan tentang kebintalan. Tadi apa, Bang Erjun pertanyaannya? Jadi ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti kayak kemarin belum lama ini juga ada safari bintal terpadu ya. Ya. Maksud kegiatannya kan ada yang di timur dan di barat kalau nggak salah ya. Ya, betul. Nah, itu kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, apakah kegiatan ini juga menjadi salah satu juga kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2026 ini? Ya, betul. Ini dari pimpinan langsung untuk memerintahkan Disbintal melaksanakan safari bintal terpadu di tahun 2026. Kebetulan kita punya program itu untuk safari
Bintal Terpadu itu ke 9 titik ya. Hmm. Jadi kita fokusnya ke lanal-lanal ya. Hmm. Jadi tahun ini kita dimulai TW2 ya, kita bergerak ke 9 titik yang sudah kita programkan. Jadi emang cukup menarik ini untuk sabit ini karena emang kaitannya langsung Disbintal turun ke satuan bawah ya. Itu empat-empatnya Kasubdis ikut? Masing-masing namanya sabit ya, Sapari Bintal Terpadu. Jadi dalam satu kegiatan itu 4 subdis ikut semua. Ikut semuanya. Jadi memberikan materi. Jadi Sapari Bintal Terpadu. Terpadu itu yang 4 subdis itu. Jadi rohani juga, ideologi, tradisi kejuangan, konseling. Jadi dalam satu momen itu kita menyampaikan pembinaan yang 4 pilar itu, sehingga bisa dirasakan langsung oleh prajurit di bawah. Baik. Belum lama ini juga ada hubungannya dengan Dirjen Bimas ya, dari Kementerian Agama kalau nggak salah ya. Yang belum lama ini kalau nggak salah di bulan tahun lalu Desember ya. Baik. Ini kegiatannya banyak sekali kalau di Disbintala. Nah, kalau seumpamanya gini, ini kan kita sudah masuk sebentar lagi kan akan memasuki bulan suci Ramadan. Iya. Nah, tentunya dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan itu bagi para personil dari TNI Angkatan Laut sendiri atau mungkin juga saya sendiri atau semuanya ya, dibutuhkan yang namanya kesiapan kesehatan, fisik, terus kemudian juga kegiatan yang hubungannya dengan pembinaan mental. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Disbintalau dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah 2026 masa ini? Jadi Disbintalau memang salah satu leading sektor di situ untuk menyiapkan kegiatan di bulan suci Ramadan ya. Kita juga sudah mengumpulkan para perwira rohani untuk membahas kegiatan di bulan Ramadan, apakah itu untuk buka puasa dengan para pejabat, dengan anggotanya, kemudian juga menyiapkan pelaksanaan nuzul Quran, itu kita sudah arahkan kepada para perwira rohani yang ada di kota-kota. Tentunya bulan Ramadan ini merupakan bagi Disbintal ya, merupakan waktu dan tempat pembinaan strategis untuk pembinaan mental bagi personel Angkatan Laut. Karena di situ di bulan Ramadan itu diajarkan bagaimana kita berdisiplin ya, disiplin waktu. Misalkan kita tidak boleh makan kan, dilarang makan siang hari, mulai habis sahur sampai maghrib itu disiplin. Bagi yang berpuasa ya? Ya, bagi yang berpuasa ya disiplin. Bagaimana supaya tidak batal. Makanya dia perlu disiplin. Kemudian juga diajarkan di bulan Ramadan itu supaya ikhlas ya. Ikhlas untuk melaksanakan tugas baik ibadah maupun tugas negara. Baik. Dan di situ pun dalam bulan Ramadan diajarkan bagaimana kita bertanggung jawab ya kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada dinas. Itu bagaimana puasa itu mengajarkan kita supaya kita bertanggung jawab. Baik. Nah, adapun untuk program-program yang sudah dibuat oleh Disbintal mengarah ke situ. Bagaimana supaya personel itu disiplin, kemudian ikhlas, dan bertanggung jawab. Baik. Dan tentunya selama kurang lebih 1 bulan ini banyak juga ya yang akan nanti diberikan oleh Disbintala terkait juga dengan pembinaan fisik dan mental daripada prajurit itu sendiri, walaupun berpuasa tapi terus bisa melaksanakan aktivitas. Jangan sampai mungkin nanti terhalang. Apalagi kalau seumpamanya ada kegiatan yang hubungannya dengan para siswa yang sedang menjalankan proses pembentukan menjadi prajurit TNI Angkatan Laut kan masih terus dilaksanakan Tetap. Baik. Puasa jalan, latihan jalan, tidak ada kendala karena udah dicontohkan dalam sejarah ketika perang Badar ya. Bagaimana itu waktu itu pas puasa. Kekuatan waktu itu umat
Islam hanya 313. Hmm. Sementara kekuatan musuh kafir Quraisy itu 1000 lebih, Hmm. dan pelengkapan perang pun mereka lebih canggih. Hmm. Kita hanya 2 kuda, 9 unta, Hmm. tapi kita bisa mengalahkan, Hmm. bisa menang karena itu motivasi kuat ketika berpuasa. Jadi tidak ada alasan ketika puasa lemah fisik, Hmm. tidak ada alasan ya latihan berkurang, Hmm. tetap seperti biasa. Baik, Justru baik, harus lebih meningkat baik, seharusnya. baik. Dan yang pastinya juga dari Disbintala ini pastinya sudah menyiapkan para perwira-perwira rohaninya itu untuk terus mungkin berdinas ataupun juga apa namanya ya, menyebarkan apa tausiahnya ya Tausiah ke seluruh ya. kota-kota yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut. Kalau yang hubungannya di luar kota wilayah Jakarta, itu ada hubungannya juga nggak dengan maksudnya dengan apa namanya pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan ini kepada Disbintala itu sendiri, mungkin dalam rangka menerapkan ataupun juga memerintahkan para perwira rohaninya di Kota Kotama. Jadi emang program ini ada rutin. Secara otomatis satuan di Kotama, para paruh di Kotama mengikuti arahan dari Mabesal ya, dari Hmm. Disbintala, Hmm. sehingga semuanya seragam pembinaan mental di bulan suci Ramadan ya. Hmm. Semua seragam, jadi tidak ada yang dibedakan. Hmm. Adapun mungkin ada inovasi dari satuan bawah Hmm. yang sifatnya positif, kita persilahkan. Baik, baik, Ya. baik. Kalau saya bertanya tentang berapa paroh yang ada di seluruh TNI Angkatan Laut ini, mungkin Kak Subis bisa jawab? Kalau untuk jumlah paroh ya cukup lumayan banyak, Hmm. sekitar 170-an lah. Baik, baik, Tapi itu pun masih secara kuantitatif itu masih kurang ya. baik, Jadi memang perlu penambahan. baik. Jadi memang secara tugas dan fungsi sudah bisa kita kerjakan walaupun hanya terbatas, Hmm. tetapi mungkin kedepannya akan kita ajukan penambahan paroh karena sekarang kan udah berkembang ya Kotama ya. Baik, Jadi nanti akan kita isi para paroh-paroh yang baru ya. baik. Dan itu aja memang masih banyak apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut dalam rangka menyiapkan ataupun juga membentuk paroh-paroh yang akan nanti disebar ke seluruh kota. Ya betul Bang Erjon. Baik. Jajamers jangan kemana-mana. Kak Subis kita akan break sejenak. Ya Nanti kita silakan akan Bang kembali Erjon. lagi tentunya masih di program Sailor News. Kita membahas juga tentang bagaimana sih peran ataupun juga Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut ini dalam menyiapkan prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut. Tentunya dalam rangka pembinaan mental dan kejuangan menghadapi di bulan suci Ramadan. Ya. Tetap di 107,7 FM. Dan khusus bagi JJMers yang saat ini mungkin tidak bisa mendengarkan langsung siaran kita, Anda bisa melihatnya di kanal YouTube kami, tentunya langsung di 107,7 FM di JJM Radio. Dan jangan lupa kasih like, kemudian subscribe, dan juga tekan loncengnya. Tentunya agar Anda tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Tetap di 107,7 FM, Radio Jalas Veva Jemahe.